Selamat malam semuanya. Waduh. Ya, selamat malam. Aku Kenapa? kurang sehat gitu. Apa, Pak? Karena sehat. Cuaca. Emang bener. Iya, cuaca Emang sekarang bener. tuh anjing banyak banget teman-temanku yang mengeluhkan dia itu emang tidak sehat, dia itu kurang enak badan. Masalahnya kan di cuaca seperti ini penyakit yang umum adalah batuk dan pilek. Iya, benar. Dan kalau Anda batuk dan pilek di tempat umum, sudah pasti akan langsung dijudge gitu sama betul yang lain. oleh orang lain bahwa Iya. COVID. Gitu. Aku waktu itu juga sakit kan. Jadi Iya. beberapa sekitar yang paling parah sih 2 hari sih. 2 hari parahnya sih. Sekitar 4 hari kemarin aku memang sempat sakit gitu. Sama Pak, emang kayaknya sih jadi cuaca emang Pak. Jadi cuaca emang yang apa namanya, yang tidak memungkinkan gitu. Karena emang entah kenapa anginnya hawanya tuh beda Pak. Bukan angin-angin menyejukkan jiwa raga bukan. Iya. Tapi memang angin-angin yang kalau misalnya kulit Anda rasakan tuh kayak menusuk-nusuk gitu. Betul. Emang hawa Pak apa? Itu bikin Angin-angin penyakit ya Pak. bikin iritasi kulit. Iya benar. Bentar, aku ambil kopi. Dan Anda meninggalkan saya sendiri di sini anjing. Emang gitu ya, salah satu podcaster yang banyak sandingannya gitu loh. Nek misalnya kita berdua mau taping tuh sandingannya cek waken ya Pak. Wes rokok, Ya. wes kopi bangsat emang. Oh, saya tidak merokok. Iya. Oh, saja. Kalau kopi itu harus. Iya. Pelicin mulut, Bro. Oke, jadi emang tadi Anda katakan bahwa teman Anda juga banyak yang nggak masuk, teman saya juga banyak Pak. Jadi kemarin saya waktu masuk lagi ke kantor itu ada sekitar 3 atau 2 teman saya yang memang sakitnya sama. Iya. Masuk angin, kemudian flu, kemudian ya itu wes penyakit-penyakit yang memang tipis-tipis di spek gitu. Sama penyakit Covid. Oh, iya Pak, iya, bener. iya. Iya kan sebenarnya kan Nyerempet-nyerempet lah. iya, gitu. soalnya kan memang kan Covid kan memang dari segi gejala juga sama kayak influenza gitu. Ya memang gimana Pak, tipis banget ngebedainnya. Ya mungkin cara untuk kita bisa ngebedain antara ini flu biasa sama Covid ya jangan swab, ya kan ya. Tapi apakah kita mau melakukan itu demi kesehatan mungkin iya sih. Tapi apakah itu adalah jalan terbaik bagi kita agar tidak paranoid? Ya bisa sih Pak, tapi lagi-lagi kan terbentur oleh banyak Aku masalah. sih yang lain. terbentur karena biaya Pak, sangat Ya kalau kamu nggak mau terbentur oleh biaya, datangi pos-pos pemeriksaan terdekat, kan swabnya gratis anjing. Oke, Iya, gini, iya. kita mau bahas ya konten breaking news lah. Kita bahas beberapa berita yang terjadi belakangan ini. Ya, Tapi sebenarnya kan kita tuh nggak mau bahas berita soal COVID lagi. Masalahnya berita yang ada hanya masalah itu. Iya, bro. memang. Masalah yang terkait oleh COVID ini gitu Iya, kan. memang. Ya Jadi kita cuma bisa berharap COVID segera selesai lah biar konten breaking news kita tuh nggak cuma COVID terus. ya pun kalau misalnya memang berita yang kita cari memang ya akan selalu terbentur dengan berita COVID-19 gitu. Makanya kita akan cari berita tentang COVID-19. Tapi sisi uniknya mungkin. Oke, boleh. Sisi uniknya. Jadi Boleh. aku udah mendapatkan satu berita nih yang menurut aku selain unik juga bisa menjadi solusi nanti buat teman-teman kita. Makanya aku bacakan dulu. Boleh. Yuk. Ini dari di Instagram dari Opini ID. Oke. Judulnya tuh menikah di bus hindari PPKM. Jadi aku bacakan sebentar. Media sosial dihebohkan dengan video yang memperlihatkan pasangan pengantin menggelar akad nikah di dalam bus yang melaju. Sang pengantin perempuan dalam unggahan di akun Instagram pribadinya mengunggah video pernikahan uniknya tersebut hanya sekedar untuk publikasi, gitu katanya. Kemudian banyak netizen yang berpendapat bahwa bentuk pernikahan tersebut unik dan bisa jadi solusi agar tak dibubarkan di tengah PPKM darurat yang tengah berjalan gitu. Jadi ada pasangan pengantin nih bro yang yang memperlangsungkan pernikahan itu dengan cara yang berbeda di tengah pandemi COVID-19. Jadi mereka gak mau nunda-nunda nunggu COVID-19 reda, yang mana memang kita gak tahu redanya sampai kapan. Akhirnya mereka tetap melanjutkan acara resepsi pernikahan, tapi dengan memakai protokol
bukan memakai, dengan menaati protokol kesehatan yang sedang berlaku. yang sedang berlaku, makanya dia menggunakan bus yang sedang berjalan sebagai kuade. Ya tempat altar lah. Altar lagi anjing. Iya kan altar. Pernah kita bahas enggak altar? Ya, tapi gak diupload, Cuk. Oh iya goblok. Kok altar? Saya tidak bukan altar, Pak. Kan altar pernikahan, Cuk. Ya itulah pokoknya, tempat lah. Panggung sandiwara. Wah, anjing. Unik tapi kan, Pak? Oke, tapi unik loh. Karena emang gini, Bro, bahwa banyak rencana-rencana dari banyak orang yang tertunda dengan alasan menunggu selesainya COVID-19 ini. Iya. Tapi mau sampai kapan kalau Iya. ditunda-tunda terus? Iya, iya. Karena mungkin udah ngebet, pengen nikah gitu. Kepingin malam pertama Ya, gitu. apalagi kalau itu sudah direncanakan dari tahun-tahun lalu iya, gitu loh. iya, iya. Kayaknya emang lagi-lagi gini, Pak. Kau pasti mendengar bahwa maling tuh kadang lebih pintar daripada polisi. Iya. Ya. Iya. Dan itu bisa dipakai di segala hal gitu loh. Iya. Bahwa ya kadang orang yang terdesak itu bisa menemukan solusi unik untuk dipakai gitu loh. Tapi ini termasuk bagus loh. Iya. Dia menemukan solusi. Ya selama prokesnya tetap dijaga ya, Iya. pakai masker dan Iya. lain-lain sebagainya lah gitu. Dan Iya bener. kalau nggak salah lagi ada pernikahan drive-thru, Pak. Iya, iya bener sih. Maksudnya yang drive itu kan si makanannya. Iya, si makanannya drive-thru. Jadi gini. Hah? Jadi si pengantin itu dipajang apa pajang ya? Di altar. Aku bukan panggung, Pak. Iya. Panggung pernikahan. Panggungnya itu di depan rumahnya. Bukan dipajang Bang Gesat apa, Pak? Ya ikulah pokoknya Bukan. dipertontonkan. Emang sedekus dipertontonkan. Iya. Berada di singgah sana gitu. Iya itulah pokoknya gitu loh. Kenapa kita selalu menyebutkan itu, Cok, gitu loh. Dia di depan rumahnya terus para tamu undangan itu cuma naik kendaraan, berhenti di depan, gak salaman. Gak mereka salaman. cuma meletakkan Mereka cuma say hi gitu, hai. Iya, dia cuma meletakkan amplopan di kotak. Terus dapat bingkisan. Jadi dan ada sesi fotonya juga. Jadi fotonya tuh kendaraannya berhenti di depan pengantinnya. Terus dari Jadi emang makanya ini kadang-kadang aku juga sebel sama orang-orang tuh yang selalu memandang bencana ini dari sisi negatifnya. Betul. Malahan loh dengan COVID-19 ya memang negatifnya akan selalu ada, tapi kita bisa ambil sisi positifnya loh, Pak. Maksudnya banyak orang-orang di luar sana yang akhirnya tingkat kreativitasnya itu terbentuk ya, dan betul, juga betul. Ini adalah salah satu opsi gitu, Pak. Meskipun nanti ketika COVID-19 ini sudah berakhir atau mungkin kehidupan kita kembali normal gitu, ya mungkin ini adalah cara ini mungkin bisa saja tetap dipakai ya, untuk betul. apa? Menghemat biaya mungkin, bisa atau juga atau untuk ingin melakukan pernikahan unik. Iya, bisa Karena jadi gitu kan. Itu di dalam bis tuh menurutku unik banget, Pak. Unik Dia banget, udah gak banyak, mungkin banyak di biaya bensin ya mungkin ya. Iya, mungkin. Di biaya bahan bakarnya. Tapi kan untuk biaya tamu undangan kan hanya keluarga terdekat saja Benar, dalam bis itu. dan juga kataku udah termasuk hemat biaya, Pak. Jadi termasuk paket komplit juga. Kamu mengadakan resepsi, kamu mengundang mungkin internal Iya. keluarga ya, dan juga sekalian honeymoon, Pak. Honeymoon di dalam bis. Ya enggak, jalan-jalan. Oh, iya, Jalan-jalan. Dan iya, misalnya start dari rumahnya mempelai pria di Surabaya. Kemudian resepsinya sampai ke Semarang. Oh iya, bisa jadi. Jadi dia mengadakan pernikahan di jalan tol. Makanya kan katanya tuh langsung honeymoon di jalan gitu loh. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah pastikan bahwa kedua mempelai atau keluarga yang hadir tidak ada yang mabuk kendaraan. Oh iya benar juga ya. Karena kalau nanti misalnya minum banyak obat mabuk kendaraan kan, wah. ya sediakan kresek, Pak. Iya. Jadi makan muntah. Wah, enak sekali bakso ini. Memang dari sekian banyak cara, karena kan gini, selain yang kita berdua tadi bicarakan tentang pernikahan di dalam bus, kemudian pernikahan di drive-thru, di luar itu sebenarnya banyak orang-orang yang memberlangsungkan acara pernikahan dengan cara-cara unik lainnya. Betul. Tapi memang cuma dua ini sih yang kataku sudah sangat mematuhi prokes, hemat biaya, dan salah satu opsi paling mutakhir lah, atau opsi paling
paling bisa diterapkan gitu kan. Tapi kalau nggak salah acara-acara itu memang nggak dilarang sepenuhnya di PPKM. Iya. Tetap boleh diadakan, tapi di situ harus ada protokol kesehatannya, jaga jarak, pakai masker dan tidak lebih dari 30 orang. Iya. Jadi kalau mau mengadakan pernikahan atau acara-acara yang lain tidak ada masalah selama mematuhi prokes. Tapi kalau memang bisa ditunda dulu ya ditunda dulu. Iya. Tapi sampai kapan? Ya enggak Tidak tahu. gitu loh. Maksudnya memang apa ya? Meskipun ada regulasi yang mengharuskan tamu undangan hanya 30 orang, aku yakin nggak akan 30 orang Iya. pasti, bro. Karena Pasti. yang sulit adalah gengsi orang tua. Nah, makanya gini. Makanya ini orang yang tadi melakukan pernikahan di Jalan Bus itu udah benar-benar kayak inisiatif bahwa oke, aku ingin memperlangsungkan pernikahan nih sama calon istriku atau suamiku. Tepatnya di Jalan Bus. Dia juga berperan, Pak, untuk menyadarkan masyarakat bahwa ini aku menggelar acara bahagia, tapi aku tidak mau kalian tuh ikut apa ya, berkerumunan atau mungkin jadi kayak dia tuh berinisiatif untuk biarkan kami yang berbahagia, mungkin nanti di tetangga-tetangganya itu dikasih makanannya aja, tapi tetap kalian semua di rumah gitu loh. Betul. Mungkin saja kan di dalam bus mereka sambil kayak ada semacam meeting. Zoom, ada link-link Zoom-nya atau apa gitu loh. Apa ya kalau hadir ke acara pernikahan tuh apa? Kolman. Kolman. Aduh, opo meneh iki, Cuk. Gini nih. Istilah. Gini nih kalau orang Jawa mencoba membuat Bukan kolman apa ya kolman? betul Apa gitu? kondangan lah, iya kan? Apa? Oh iya, kondangan. Kondangan. Kita selalu terbentur oleh kata-kata. Tapi itu bagus lah. Bisa jadi solusi. Bagus lah. Oke, mungkin kita lanjut ke berita kedua. Oke. Viral video relawan joget di makam Gondang Wetan Pasuruan. Anjing. Mungkin kita baca dulu biar kita tidak salah persepsi, oke? Oke. Ini dari Radar Bromo. Jagat dunia maya dihebohkan video petugas pemakaman COVID asyik berjoget di area pemakaman. Mereka berjoget saat masih di makam dengan mengenakan pakaian alat pelindung diri lengkap. Di video tertulis, video itu diambil 14 Juli pukul 22.00 jam 10 malam ya, di Bayeman, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan. Video berdurasi 21 detik itu beredar luas di Facebook. Dalam rekaman video itu memperlihatkan belasan orang berkumpul di sekitar lahan tempat pemakaman umum. Mereka seperti sedang menunggu kedatangan jenazah COVID-19. Tiba-tiba beberapa orang yang mengenakan APD menari sambil mengangkat kedua tangan, menggerakkannya ke kiri ke kanan. Salah seorang di antaranya kemudian melompat-lompat mengelilingi liang lahat. Waduh. Ini ya gimana ya? Gimana Pak ya? Kalau Anda deh menanggapi ini gimana? Pertama gini sih. Memang gini, ini lagi-lagi balik dengan COVID yang tidak isu emang. Gini loh, kita emang sempat waktu itu Indonesia terbentur dengan berbagai hal untuk untuk mengatasi COVID-19 ini ya. Atau dalam artian mungkin tentang korban jiwa yang meninggal akibat COVID-19 gitu. Masalah oksigen yang karena krisis, kemudian masalah lahan dan segala macam. Jadi selain petugas, mungkin tadi relawan atau apa tadi itu? Dia memang relawan tukang gali. Oh ya. Jadi memang dia ada di desa itu dan kayak petugas gali makam biasa yang di betul. desa-desa kan ya. Apalagi relawan gitu loh. Maksudnya memang sangat hormat sama beliau tetap mendapatkan untuk menguburkan jenazah korban COVID-19 gitu ya. Maksudnya dengan mungkin aku nyebutnya aktivitas berjoget-joget. Aktivitas Pak. Aktivitas tadi yang katanya berjoget-joget ya mungkin menjadi salah satu upaya untuk mengusir kepenatan atau juga menjadi salah satu upaya untuk menghibur diri gitu. Dan karena menghilangkan stres juga. Iya, menghilangkan stres karena bukan hanya tenaga kesehatan aja yang mengalami kayak pressure gitu. Petugas di pemakaman juga mengalami hal yang sama kataku dan kataku juga malah petugas yang di pemakaman yang mungkin kontaknya sama sama korban tuh korban itu ya tinggi lah, jauh lebih tinggi gitu loh. Dan juga
suasananya kan bro. Kalau kayak Ya, lu di pemakaman nguburin mungkin Iya. dalam satu hari gak cuma nguburin satu orang. iya bener. Kalau nggak salah kan sempat ada berita juga yang di mana ya, di Jakarta kalau nggak salah tuh ada makam yang sampai dijuluki tuh nggak pernah padam men. Maksudnya tuh tiap karena hari saking ada, tiap banyaknya hari ada gitu, korban siang jiwa, malam siang, betul. akhirnya, iya. Mungkin saya lanjutkan dulu. Oke. Camat Gondang Wetan, Hari Hijroh Saputro, membenarkan kejadian dalam video itu memang di Desa Baeman. Menurut Hari, petugas yang bercanda tersebut merupakan relawan penggali kubur desa, bener kan, bukan relawan. tim kesehatan kecamatan. Itu tim relawan desa. Kasihan, mereka itu nggak ada bayaran. Anda kenapa impersonate? Mereka Pak ikhlas itu, membantu. anjing? Tanpa mereka, kami dan Nakes kewalahan dengan kasus seperti ini, Oke. kata Hari. Oke. Hari menjelaskan para relawan itu iseng, mereka berusaha menghilangkan stres karena banyak pemakaman jenazah COVID. Mereka senang bisa membantu Nakes di masa sekarang ini, tuturnya. Usai video itu viral, para relawan diberi sanksi. Menurut ini diberi sanksi tanda tanya, mungkin aku salah bacanya. Usai video itu viral, apa relawan diberi sanksi? Oh gitu. Menurut Hari, para relawan itu sudah diberi teguran, namun para relawan itu bakal tetap dilibatkan dalam pemakaman COVID. Iya. Karena emang kurang tenaga lah. Gini. Emang agak sedikit gini. Aku tadi menyebutkan bahwa ya mungkin mereka dengan melakukan hal seperti itu ya bro. Ya. Untuk menghibur diri di kala stres atau mungkin untuk apa ya? Atau mungkin ya untuk mengusir penat gitulah. Tapi emang bener bahwa sebenarnya gini loh, ketika kita sudah masuk ke dalam pemakaman gitu ya, jangankan korban COVID-19 atau orang-orang yang meninggal karena berbagai hal gitu loh. Ketika kita sudah masuk ke area pemakaman, kalau aku pribadi menganggapnya itu adalah area yang sakral gitu. Area yang mana kita tuh benar-benar jangan main-main lah. Meskipun di kampung kita itu sering buat main layangan sampai patokan-patokan itu Pak. Aduh, potong kabeh makanya itu anjing emang. Jadi memang aku pikir ada benarnya juga mereka diberi sanksi gitu ya. Tapi aku harapkan sanksinya nggak berat gitu ya. Maksudnya sanksi berupa teguran aja gitu. Karena memang maksud beliau kan memang Baiklah sebenarnya. Mereka gitu loh. cuma ingin menghibur. Visinya di situ baik untuk ikut mengubur jenazah COVID-19. Ya itu mungkin sempilan-sempilan bagi mereka untuk menghibur diri saja lah gitu lah. Tapi gini bro, faktanya memang bukan hanya saat jenazah COVID aja gitu loh. Mungkin di pemakaman-pemakaman yang lain, kayaknya tukang gali kubur itu emang orangnya lucu-lucu bro. Emang sih bro. Bahkan saat pemakaman keluarga-keluargaku dulu, mereka tuh jadi hiburan tersendiri buat keluarga dengan percakapan-percakapannya mereka itu dapat menimbulkan gelak tawa gitu loh. Oke. Menurutku gak ada masalah sih, ya memang bener lah. Mungkin yang salah menurutku, bukan salah sih, yang kurang tepat lah. Kenapa ini harus dipublikasikan gitu loh? Iya. Ya gak sih, itu kan harusnya cuma jadi kalau kita bilangnya tuh kerennya tuh jokes internal lah, maksudnya janganlah dipublikasikan. Berarti gitu, yang salah siapa? Yang salah adalah yang menyebarluaskan. Yang menyebarluaskan video tersebut. Iya, meskipun emang lagi-lagi niatnya kan hanya untuk menghibur yang lain. Tapi itu bisa menimbulkan perspektif berbeda untuk beberapa orang gitu loh. Jadi memang nggak. Kalau menurut kita kan nggak ada masalah sebenarnya, itu fan-fan aja gitu. Kan aku bilang juga tadi ya ada benarnya juga, ada salahnya juga gitu. Kita nggak bisa judge gitu karena memang memang berat gitu lah untuk stres juga ya, bro. Stres lah, maksudnya kita pun kalau misalnya membayangkan jadi beliau kan kayak iya setiap hari nunggu korban nunggu Astagfirullahaladzim. Kenapa mereka menunggu ada yang meninggal padahal mereka nggak dibayar loh bro. sorry bukan Maksudnya setiap hari ditugaskan untuk mengantar jenazah ke liang lahat gitu kan. Mulia lah ya, maklum lah kalau mereka menghibur diri, aku rasa oke lah, dan aku harap semoga hukumannya nggak begitu berat lah. Enggak, mereka cuma ditegur kok. Mungkin ditegurnya karena mereka mengelilingi liang lahat ya. Kenapa mereka mengelilingi liang lahat gitu loh, kayak jadi ritual. Semacam ritual. Tapi sekti anjing. Kalau
ya semoga mereka tidak benar-benar menunggu korban ya. Iya benar. Kalau katamu kan mereka menunggu korban. Udah lah, Cuk. Udah saya emang Gimana kalau mereka tuh kayak itu apa namanya? Tukang tambal ban kan ada tuh. apa? Kalau tambal bannya sepi, mereka tuh berpaku gitu. Waduh. Jadi kalau tukang kubur sepi, mereka itu Waduh. tebar fitnahnya. Oh ya, stres. Astaga. That's a jokes, man. That's a joke. Next news ya. Ini ada dari aku kutip dari suara.com. Mungkin ini berita yang akan aku bacakan ini mungkin sebagian pendengar mungkin sudah tahu, tapi kita akan bacakan lagi. Viral video Satpol PP aniaya ibu hamil, warganet serang akun milik oknum. Ya, mungkin baca dulu. Ini video viral Satpol PP yang melakukan penganiayaan terhadap ibu hamil saat operasi penegakan PPKM di Goa membuat geram warganet. Aksi petugas tersebut menduduki trending nomor 1 Twitter di Indonesia. Jadi gini, ini sebenarnya beritanya tuh berisi video, bro. Iya. Ada video yang sempat beredar. Ada 2 video kalau nggak salah tuh. Versi video yang beredar pertama itu di ponsel milik suami. Dia jadi sang suami, kalau nggak salah itu lokasinya di Goa, di Sulawesi. Iya. Jadi suami itu ada mereka tuh pemilik warung. 2 suami istri ini pemilik warung. Warungnya memang nggak ditutup total karena warung itu juga rumahnya gitu loh. Jadi kafe itu warung itu rumahnya juga gitu loh. Oke. Jadi emang nggak ditutup total tapi didatangi oleh beberapa Satpol PP. Satpol itu kayaknya gabungan men, Satpol PP terus jadi kayak apa? Satgas lah ya. Iya, Satgas ya. Satuan Satgas. tugas lah. Mereka datang berkerumun-kerumun, mereka ramai-ramai masuk ke dalam terus mengingatkan. Sebenarnya itu sudah cukup damai, bro. Kalau mungkin kita sertakan link videonya ya. Nanti ya nanti. kita di deskripsi kita akan sertakan link videonya biar pendengar juga bisa melihat. Aku coba ceritakan sedikit ya. Jadi sebenarnya itu damai. Jadi sudah oke lah. Maksudnya gak ada masalah, gak ada tindakan juga. Setelah Satgas ini keluar semua, tiba-tiba ada satu oknum Satpol PP yang masuk kembali. Kenapa dia masuk kembali? Masuk kembali itu dengan maksud menanyakan izin warung tersebut. Menanyakan izin Padahal warung tersebut. ketika yang pertama gak sampai ke sana. Gitu. Mereka masuk menanyakan izin warung tersebut. Tapi entah kenapa tiba-tiba oknum Satpol PP ini marah-marah dan geram gitu loh. Mungkin si oknum ini menganggap kedua suami istri kok kayak orang kedua suami istri ini kurang sopan, mungkin dianggap seperti itu. Tapi anehnya adalah kan di video kedua itu lihatnya dari CCTV, bro. Dari CCTV. Jadi di CCTV itu jelas dilihat bahwa oknum Satpol PP ini memukul sang suami awalnya, terus sang istri mencoba membela, akhirnya sang istri kena pukul juga. Di CCTV itu kena pukul juga lah kalau nggak salah. Kalau nggak salah sang istri itu sempat pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Gitu. Dan si Satpol PP ini sanksinya skors kalau nggak salah. Dia nggak sampai diberhentikan tapi diskors saja. Waduh. Mungkin ini ya gimana ya? Ya sulit lah. Kita harus mencoba melihat dari kedua belah pihak. Pertama pihak Satgas, kedua pihak masyarakatnya, pemilik usaha atau apapun itu. Dan kalau kita lihat dari pihak Satgas, mereka juga manusia lah, bro, menurutku. Mereka bisa geram kalau si pemilik usaha tidak ngeyel lah, istilahnya tuh ngeyel gitu loh. Tapi padahal kan mereka hanya mengikuti aturan atau arahan dari atasan-atasannya gitu loh, mengikuti aturan yang ada. Iya, benar. Dan yang bikin bingung gimana ya? Aku ngomongnya tuh kayak Satgas tuh Satgas tuh bingung sebenarnya, bro. Aku gimana ya? Tapi nggak sampai mukul juga lah. Iya, gini. Kalau kata aku sih gini. Mau dilihat dari segi apapun, ini tindakan yang salah dari Satgas oknum tadi. Ini adalah tindakan yang sudah salah gitu. Valid salah lah. Maksudnya mau dilihat dari segi manapun, mau dilihat dari penjelasan atau alasan apapun, pemukulan sudah agak bisa ditolerir, Pak. Betul. Karena ada yang dirugikan secara materi di situ, Biasanya kan dipukul kan macam. Memang yang katamu bilang tadi Bapak ini sulit, ya memang sulit gitu loh. Satgas ditugaskan
oleh pemerintah sekitar untuk menertibkan toko-toko atau warung-warung yang buka di masa PPKM, Betul. ya kan ya. Memang yang juga sulit adalah bagaimana cara memberitahukan bahwa peraturan ini harus ditegakkan kepada masyarakat atau pemilik-pemilik toko dan warung yang ya kata tadi ngele minta ampun gitu. Betul. Tapi tetap sebangsat apapun para penjual-penjual yang nggak bisa dikasih tahu itu berjualan di masa PPKM, tindakan pemukulan tetap tidak bisa dimaafkan lah, tidak ya. dimaafkan gitu. Kalau aku yang jadi petugas PPKM-nya ya misalnya ya mungkin aku akan apa ya, mungkin entah sita apanya gitu atau mungkin kasih semacam apa ya, kayak teguran atau surat Ya. surat untuk tidak boleh berjualan di tempat itu apa ya. Mungkin SP lah ya, surat Iya, peringatan SP. dulu lah. Memang gitu, bro, 3 kali. kita pastinya kan, nih aku pasti geram gitu bro. Kayak wes dikandani wes iki PPKM oleh apa namanya, oleh dodolan deken nih siapa contohnya dodolan iki nih. Memang ada rasa kesel juga gitu. Iya kan mereka manusia bro. Iya, jadi akhirnya ya mungkin karena si oknum tadi kehilangan kendali akhirnya mukul. Jadi kataku sih nggak harus sampai mukul sih. Iya. Dan juga ya untuk pemilik warung juga jangan maksudnya kayak Ya jangan gini, kadang gini bro. ya itu tadi bro, kita gini ya, jangankan Satpol PP, jangankan petugas Satgas ya, kita aja yang membicarakan dan memberitain dilema juga gitu. Iya. Bagaimana sih kita mau menjabarkan? Karena memang susah antara petugas yang berada di lapangan dan juga masyarakat yang mencari makan, mencari uang untuk makan. Memang ada gejolak batin yang tidak bisa dijelaskan, Pak. Mungkin gini lah, kita pahami dulu aturan PPKM-nya. Kalau nggak salah nih ya, Kalau aku sempat baca kalau di itu. kita jam Gini, sebenarnya gini bro. ya apa? Diusahakan, kan sebenarnya mereka para pedagang ini tetap boleh buka. Tetap boleh buka sampai jam 8 malam. Ya kan? Tapi setelah jam 8 malam tuh nggak boleh dine-in. Maksudnya nggak boleh makan di tempat. Udah boleh dine-in. Iya, apa ya? Dine-in, cuk. Dine-in. Apa deh? Dinner in. Dia makan di tempat. Gitu loh, cuk, ngomongnya, cuk. Ngando, wes. Iya wes, Ngandok kandok lah, lah, pokoknya ngandok. kalau oleh kandok dek panggone ngono lho. Iya, pokoknya mari jam 8 iku kudu mulai. Oh, jancok. Ya, gitulah. Iya, Pokoknya gini, iya, pokoknya iya. intinya tuh nggak boleh dimakan di tempat. Iya, harus Untuk bawa apa? pulang ya. Untuk menghindari kerumunan. Iya, benar. Karena tujuannya PPKM kan sebenarnya menghindari kerumunan, gitu loh. Oleh karena itu kan harusnya diberitahu lah. Jangan sampai langsung mukul gitu loh. Kayak oke, sidak pertama SP1. Anjing sidang pertama. Sidak Maksudnya, maksud- oke. sidak pertama SP1, sidak kedua SP2. Karena gini bro, yang dilema adalah banyak video yang beredar di masyarakat. Pertama mulai dari orang yang pedagang yang disemprot, warung yang disemprot sampai itu loh, sampai warungnya acur, Iya. Pak. Padahal ya itu Kan dia sudah mau pulang, men. Dia sudah mau pulang gara-gara disemprot, gerobaknya tuh jadi berantakan gitu loh. Oh iya. Itu kan iya. apa Itu disemprot ya? pakai kan? Pakai kayak Itu damkar, ya. Iya. Terus ada video orang yang rela di penjara sudah. Dia sempat bilang, dia mengatakan bahwa ya sudah penjara saya kalau emang aturannya seperti itu gitu loh. Oke. Ada juga video yang ini miris bro, servis HP, tukang servis Oh HP. iya, ini juga yang viral Iya. bro. Sampai Dia lanjut. sampai ada di pinggir jalan Iya. bawa Iya, benar. tulisan ya. servis HP bisa ditunggu. Iya, Karena iya, apa? iya. Karena mallnya ditutup Iya, gitu loh. iya, Yang iya, perlu kita iya. sadari kan sebenarnya banyak orang-orang yang memang terdampak. Iya. Memang terdampak secara ekonomi. Benar. Jika PPKM ini terus dilanjutkan gitu loh. Iya. PPKM salah? Enggak. Iya. Ini adalah usaha pemerintah untuk Ya sekali lagi membatasi lah ya. membatasi gitu loh. Kerumunan gitu. Membatasi lah. gitu loh. Tapi tolonglah kalau ada sidak atau apa gitu, jangan sampai menggunakan kekerasan. Tapi yang aku salut adalah ada beberapa video juga yang beredar dari Satpol PP, beberapa Satpol PP yang solusinya gini, Bro. Dia keliling, ngasih duit, suruh pulang. Itu yang aku mau bahas, Bro. Kalau nggak salah Di Jawa Barat. di mana ya? Di Jawa Barat. Pokoknya iya, dia membeli semua membeli semua dagangannya nih kan. Iya. Itu dibeli sama petugas, kemudian ya dibeli kan dikasih uang. Iya. Si siapa? Si pedagang. Si pedagangnya Disuruh pulang. ya. Iya. Dan mungkin tuh tanpa kekerasan itu salah satu cara yang
selain juga membantu perekonomian si Pedagang. paling manusiawi, Pak. Dan bisa menertibkan PPKM. Bener, karena gini, kenapa para pedagang itu masih tetap berjualan, Pak? Karena cari makan susah. Betul, karena mereka cari uang. Cari gitu uang loh. untuk makan. Untuk makan. Solusinya bukan solusinya sih. Ya memang satu-satunya jalan untuk tempat kerja mereka di apa namanya? Kayak mau dibatasi dengan PPKM ya gak bisa gitu, gak bisa tutup karena saya kerja mau kerja di mana gitu. Sama kayak si tadi servis HP tadi itu, Iya, maksudnya betul. kayak kasihan gitu loh. Gak banyak pekerjaan-pekerjaan yang kalau kataku kalau masih warung nasi atau masih enak gitu ya, Iya, masih masih kayaknya bisa masih lah. ada yang beli lah ya. Iya. Tapi kalau tukang servis HP Ya. gitu, Pak. Gini, kalau mereka punya tempat sendiri, mereka masih bisa Iya. mengikuti aturan PPKM. Iya. Tapi kalau kayak tukang servis HP tadi, yang mallnya ditutup, sedangkan dia selama ini apa ya ngomongnya? Iki susah meneh. Bedake gua apa, Cuk? tempat berjualannya lah ya. Iya, tempat berjualannya. Gerobak, Mas, gerobak. Kudu gerobak, Cuk. Ini kok gerobak aja. Beda kayak jero mall ku lho. Stan. Stand. Goblok. Standnya itu ada di dalam mall. Posko. Anjing. Enggak stan Cuk. Ya, standnya ada di dalam mall dan mallnya ditutup. Mereka mau lari kemana? Iya, Gitu. benar banget. Dan ini sebenarnya entah benar atau salah aku ngomong gini. Aku mencoba memberi ini sok-sok bijak aja sih. Untuk saudara-saudara kita Waduh. yang berkecukupan lah. Aduh. Gitu. Ya kan? Iya, yang iya. selama ini mungkin para konten kreator yang membuat sosial eksperimen dengan ngeprank mungkin Emang bisa masih ada? Ya gak ada. Masih Kan? ada? Enggak, maksudku gini dengarkan Para dulu konten Bang. kreator. Iya, saya bentar. Lanjut. Sosial eksperimen yang selama ini ngeprank cobalah. Sosial eksperimennya membantu. Jadi kan banyak juga tuh bro, ada kalau nggak salah tuh pengendara motor yang berhenti di lampu merah terus ngasih uang, Iya, terus iya, ada iya. yang terbaru men, dan aku sempat terenyuh lah melihatnya tuh pedagang es tebu perempuan yang sampai nangis men gitu loh. Kenapa? Dikasih uang, dia tuh nangisnya tuh sampai ya Allah gitu loh, kayak Oh my god. yang nangisnya tuh sampai bener-bener alhamdulillah gitu loh, kayak bersyukur banget gitu loh. Banyak ada badut apa itu badut? Iya, badut lampu merah itu loh yang sampai Apa? sujud, diberi uang oleh pengendara gitu sampai sujud. Oh iya. Kadang iya. gini, lagi-lagi kita harus melihat positifnya dari semua kejadian ini lah gitu loh. Di balik banyak negatifnya, kita harus kembali lihat positifnya. Dan Mungkin ini kesempatan kita untuk saling membantu, saling berbagi. Adapun kalau kalian tidak bisa membantu dengan uang, bantulah dengan tidak melakukan apa-apa. Iya, tetap diam di rumah, maksudnya. Diam di rumah, nggak ngapa-ngapain. Iya. Itu lebih oke. Dan gitu. juga kalaupun mau keluar ya sewajarnya, ngerti nggak sih? Sewajarnya. Jadi Hanya hal-hal yang urgen. iya, kalau misalnya nggak penting-penting amat, mending di rumah. Maksudnya Iya. kan ngapain kan nonton film apa? Betul, gitu. betul. Jangan gimana ya, karena mungkin kita harus lebih sadar lah sekarang bro, bahwa Benar. kondisi yang sulit, kita akan selalu dihadapkan oleh kondisi yang sulit, tapi kita tidak boleh terperangkap di dalam kesulitan itu sendiri. Iya. Gitu. Dan yang paling penting juga utamakan salah satu nilai utama adalah kemanusiaan, humanity. Utamakan kemanusiaan dulu. Sebelum kita membantu orang lain atau sebelum kita sama-sama menjaga negara ini untuk tetap bisa kembali pulih, entah itu jadi petugas, entah itu jadi kita sebagai masyarakat dan orang-orang yang mungkin peduli, utamakan kemanusiaan, rasa kepedulian kita terhadap sesama, rasa kepedulian kita terhadap bangsa ini gitu. Kita harus tetap jagalah, maksudnya ayo mau sampai kapan nih bro, maksudnya ayolah. Let's become human. Let's become human. Ditunggu saja. Mungkin selama ini kita belum menjadi manusia, bro. Nah, apa bro? Onggok Semacam ubi-ubian. Terong nggak kamu dah? Aku adalah tanaman merambat. Pari, pahit cuk. Anjing pare bangsat. Iya kan merambat. Emang pare merambat? Iyalah. Pare itu yang Aku pahit. anggur, berkelas boy. Oh, orang tua. Apa? Waduh. Apa mana? Nggak ngerti pak. Tapi kok, oh iya tapi ya guys, nggak jadi. Oke. Nggak. Kayak gitu. Ya, mungkin itu aja ya berita yang bisa kita sampaikan. Ya, kita mau nyari berita yang lucu. Nggak ada ya. Nggak ada men, Nggak ada. karena kondisi sulit men sekarang men. Kayak
Mungkin dilucu-lucukan bisa, tapi takutnya menyinggung banyak orang. Nyari gitu. berita juga kena PPKM. Pembatasan berita. Waduh. Iya kan, maksudnya dari kita kemarin di breaking news tuh cari berita enak gitu loh. Cari ada yang lucu, ada yang lucu. Iya. Sekarang emang kayak suram semua gitu bro. Iya. Jadi yang agak susah. Mungkin Anda harus melepaskan babi di jalan. Kalau misalnya kemarin kita memilih satu berita paling oke, Iya. ya kan? Oh, kita harus tetap memilih, Bro. Aduh, gak bisa pak. Masa Kita harus tetap memilih. Masa kita harus memilih berita-berita yang tadi kita Ya kan? kan agak sedih gitu. Memilih loh. bukan berarti harus memilih yang lucu, Bro. Yang fenomenal. Yang fenomenal. Yang menurut lu tuh ini bagus nih gitu. Ini bagus, ya enggak lah ya, maksudnya bukan bagus, Ya, bukan bagus, maksudnya yang ya pokoknya kita harus milih lah ya. Iya, Harus ayo, milih ayo. lah. Ayo, kamu dulu. Apa? Aku sih pasti yang nikahan lah. Yang nikahan ya? Unik lah, Karena unik. itu bisa menjadi referensi kamu juga ya. Iya. Untuk menikah nanti. Iya. Mungkin kamu nanti menikah di atas becak, Bro. Bangsat. Oh, percaya itu. Aku sih nikahan sih karena beritanya mengandung inspiratif, beritanya inspiratif gitu. Kalau aku yang kedua sih. Apa itu? Yang Si petugas ya. Satgas Satgas itu. Relawan COVID-19 iya, itu. Karena jujur aja, Bro, saat aku lihat videonya aku juga ketawa, men. Oke. Aku juga ketawa karena itu memang bisa menghilangkan stres gitu loh. Iya. Terlepas dari video itu harusnya tidak disebarkan ya gitu loh. Tapi It's okay. itu cukup. Tapi yang namanya juga udah tersebar ya mau bagaimanapun. Ya, Udah. yang penting gak ada yang salah toh. Iya, Toh itu iya. jenazahnya belum datang, itu jenazahnya masih di perjalanan gitu, gak ada Oh, masalah gitu ya. sebenarnya. Oke. Ya, Jadi udah sih. untuk episode kali ini kita berbeda ya, Bro. Berbeda. Kemarin kita sama-sama babi anjing. Ya kan kita sama-sama babi, Cuk. Sekarang enggak berbeda ya, oke? Iya. Ya mungkin itu aja lah. Oke, itu aja. Mungkin sedikit pesan lah. Yap. Tetap jaga kesehatan semuanya. Benar, tetap jaga kesehatan tadi benar, kemudian Karena- tetap jaga apa lagi ya? Jaga yang penting jaga mental, men. jaga hati. Iya, jaga hati dan pikiran lah. Jagalah hati. Bangsat. Dan gini. Karena di balik virus Covid yang beredar Menghantui. luas, ada varian Delta lagi kan? Ada varian beta, Ada alpha. Anjing, aku gak tahu loh ya. Itu bukan aku, oke? Itu bukan Itu. aku. Aku bener loh ya mengatakan varian Delta. Iya itu Pak, aku bener. ngerti Pak Delta, Pak Iya. Delta. Mall kan? Dan lagi yang pasti harus diperhatikan adalah cuaca kali ini sumpah, tuh cuaca ekstrim jadi sekali, banget, Cuk. Pak, sumpah. Tiba-tiba angin, tiba-tiba Greges. panas, tiba-tiba dingin. Setiap hari tuh gitu. kayak greges gitu, Pak. Oh, kok greges, Cuk? Fever, man. Fever. Come on. Fever itu demam. Yo, fever sickness. Sakit fever. Sakit demam. Kayaknya nanti kita berkutan bahasa Inggris full bahasa Inggris kayaknya. Bagus sih, Bikin oke. aja, bikin Ya, aja. bikin aja, oke. Ya udah kalau gitu. Ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat malam semuanya. Bye bye. Selamat malam.